Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Ayub pasal kelima yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Banyak sekali perbincangan yang seterusnya sampai pasal 37. Itu perbincangan Ayub bersama dengan sahabat-sahabatnya. Pembicaraan mereka, apakah bisa menyelesaikan perkara Ayub? Sesungguhnya tidak bisa menyelesaikan perkara Ayub. Kita harus menghadapi begitu banyak pasal. Dari pasal ketiga, terlebih dahulu keluh kesah Ayub. Dalam perbincangan 4-5 ronde bersama dengan 3 sahabatnya, dan setiap sahabat berbicara 3 kali atau 3 putaran, dan juga jawaban dari Ayub. Dari satu perbincangan mereka giliran untuk berbicara. Di ronde pertama juga demikian, ketiga juga demikian. Dimulai dari pasal ketiga, dimulainya perbincangan percakapan Ayub, sebab sahabatnya telah datang menemani 3 berapa hari, yaitu sahabat karib yang sangat mengasihi dia, dan bersama orang-orang yang berharap ingin bersama dalam penderitaannya, dan bersama menanggung penderitaannya, dan ingin menghibur dia. 3 sahabat ini adalah manusia sahabat yang karib. Kita pun banyak sahabat karib, dan bagaimana kita menjadi sahabat karib? Ada kalanya sahabat karib bisa menjadi berbuat yang salah, minatnya baik, tetapi berbuat salah sesungguhnya telah berusaha dan sangat ingin menolong dia. Tetapi dalam luka orang malah mendambah garam. Sangat sungguhnya keinginannya baik. Itu adalah kita. Sebab kita suka mengajar orang, dan juga kita suka menggunakan bingkai-bingkai kita pakai kepada orang lain dan juga kepada Allah. Dua, tiga, putar juga demikian, dan sampai di keempat putaran itu kesimpulan Ayub sendiri. Itu satu yang adil. Seluruh kitab Ayub sangatlah adil. Ada ilmuwan mengatakan kitab Ayub ini diambil dari situ, dicomot dari situ, jadi tidak perlu dilihat sebagai satu kitab. Tetapi sesungguhnya bukan, ini sangat adil. Di depan pasal 1 dan 2, perangan surgawi dan peperangan di bumi, pembicaraan Tuhan dengan iblis, kemudian ada serangan, saya melihat Allah mengutus Ayub berperang melawan musuh. Setan, dari mana kamu datang? Adakah kamu melihat hambaku Ayub? Dia seluruhnya saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dikatakan dia orang yang jujur, dan juga dikatakan demikian. Tetapi iblis berkata, tidak, kalau kamu tidak memagari dia, dia akan meninggalkan engkau. Sebab iblis menjelajahi bumi untuk apa?
Dia tidak mengatakan aku mengerjakan apa. Dia hanya bilang aku menjelajahi bumi. Sesungguhnya dia mau menarik manusia pada kematian, mencari orang yang bisa dimangsa. Setiap orang akan menghadapi serangan darinya. Dan sekarang Allah mengutus Ayub untuk keluar. Umatku baik. Kamu lihat Ayub? Jadi Ayub adalah prajurit dari Allah, boleh dikatakan demikian. Dia mewakili penderitaan Yesus. Yesus mengutus dia keluar menghadap peperangan dengan iblis, percobaan iblis, penderitaan datang padanya. Ini adalah jawaban, tetapi Ayub tidak tahu. Dan beberapa sahabat Ayub pun tidak tahu. Manusia tidak tahu apa yang terjadi di surga. Kita pun tidak tahu apa yang terjadi di atas langit. Dan Ayub mulai berbicara. Sahabatnya menemani dia beberapa hari, dan di pasal ketiga mulai percakapan Ayub. Dia di situ mengutuki hari kelahirannya pada titik kerendahannya. Tidak mungkin di atas kemewahannya, kejayaannya menghadapi penderitaan. Tapi sekarang semuanya sudah tidak ada. Sampai istrinya pun menyuruh dia untuk mengutuki Allah, meninggalkan Allah. Allah sudah tidak mau sama Ayub. Di sini Ayub mengutuk dirinya sendiri. Dia lebih baik mati. Dia sangat depres. Dan mulailah sahabat-sahabatnya mulai menghibur dia, menunggu dia, dan sekarang mulai mengajar dia. Dan di pasal keempat dan kelima mulailah Elifas berbicara kepadanya. Pasal keempat kita tidak ulangi lagi sebab sudah diutus. Pasal keempat dan lima itu bersamaan. Hari ini kita mengatakan pasal kelima, yaitu percakapan Elifas. Ini menyatakan reaksi manusia yang suka mengajar orang dan punya banyak sekali bingkai-bingkai. Dibagi dalam dua bagian, 1 sampai dengan 16, atau boleh juga 3 1 sampai 7, 8 sampai 16, 19 dan 27. Kalau bagi saya untuk memberi tema hari ini, berhati-hatilah termasuk dalam bingkai-bingkai agama. Atau kepercayaan dalam pengetahuan tentang keagamaan tidak bisa menyelesaikan perkara. Allah Maha Kuasa, Allah punya kedaulatan. Mengapa dia punya kuasa? Dia Maha Kuasa. Mengapa dia Allah yang baik? Mengapa harus menghadap semua ini? Orang Israel di zaman raja-raja, sesungguhnya Allah telah mempersiapkan mereka. Dosa-dosa kalian, Allah memberikan janji untuk mereka. Seharusnya apa yang mereka perbuat,
sampai di zaman Salomo pada saat kejayaannya. Sesungguhnya Salomo pun juga lemah dan juga dia membelakangi firman Allah sehingga pecahlah kerajaannya dan bencana pun datang di masa-masa kesusahannya. Dosa telah terjadi. Mereka pun banyak merenungkan diri, dan Allah berfirman, dan dalam penderitaan apa yang harus diperbuat. Jadi Ayub menyelesaikan perkara ini seperti teologi manusia tidak bisa mengendali kedaulatan Allah, masalah kedaulatan Allah. Kalau Allah itu baik, Allah itu maha kuasa, kalau sungguh-sungguh Dia Allah, mengapa saya bisa demikian? Sahabatnya banyak sekali penjelasan untuk menjawab perkara ini. Sahabat bangkit untuk melindungi Allah. Ini adalah keteologian kita. Tetapi Ayub sendiri tidak mendapatkan penghiburan sampai ada kesimpulan dari Allah, dan di dalam percakapan keempat putaran Allah berfirman kepada Ayub 2 kali, berbicara kepada Ayub. Jadi saya katakan sangat adil. Di depan 2 kali, di akhir juga 2 kali Allah berfirman. 2 kali di depan Allah berfirman kepada iblis, dan yang terakhir 2 kali berfirman kepada Ayub yang membuka banyak rahasia. Dan di tengah-tengah Ayub menghadapi peperangan melawan iblis dan juga harus berperang melawan peperangan bersama sahabat-sahabat, pembicaraan sahabat-sahabatnya, sahabat karibnya dalam perbincangan mereka dalam 3 putaran. Jadi 1:3. Semua sahabat berbicara 3 kali, dan maka seluruh kitab demikian. Setelah berbicara dengan sahabatnya, ada kesimpulan dari Allah, dan akhirnya Allah berfirman untuk Ayub. Jadi di sini kita bisa melihat keterbatasan dalam keteologian kita, dan kasih kita sangat terbatas, dan pikiran kita tidak bisa meneliti rahasia dalam dunia spiritual atau dunia roh. Dan akhirnya Allah berbicara, dan juga Allah sendiri memberi agar Ayub menghadapi perang ini, dan Ayub menghadapi penderitaan ini. Ada misi rahasia yang tidak dia ketahui sendiri. Kita lihat ayat 1 sampai dengan 7. Sahabatnya menganggap Ayub orang bodoh menghadapi begitu banyak penderitaan. Mengapa menghadapi penderitaan ini? Bagaimana menjelaskan kamu menghadapi penderitaan ini? Kata sahabatnya, berserulah, adakah orang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati.
Sesungguhnya kamu menghadapi begitu banyak perkara sebab kamu bodoh, sebab kamu bebal. Bagaimana kamu bebal, bagaimana kamu bodoh menghadapi penderitaan, kamu di situ hanya berteriak dengan keras. Kamu kira Allah itu akan peduli samamu, akan menjawabmu. Lihat di orang-orang kudus, adakah orang berpaling kepadamu? Kamu berseru, adakah orang menjawabmu? Sesungguhnya kamu berteriak, tidak ada orang yang menjawabmu. Tidak ada orang yang berpaling kepadamu. Tidak ada Allah yang berpaling kepadamu. Mengapa? Sebab kamu orang bodoh. Kamu kira kamu memanggil Allah akan menjawabmu. Siapakah kamu? Kamu kira kamu itu Allah. Sungguh kamu itu bodoh. Sesungguhnya segalanya sudah dia tidak miliki, tubuhnya pun sudah busuk. Sahabatnya berkata, kamu demikian, ditambah lagi demikian kamu berseru, minta mati. Kamu sangat bodoh. Kamu sangat bebal. Kamu sangat ego. Penjelasan sahabatnya kepada Ayub, dia orang bodoh. Juga dikatakan, aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta merta dikukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Melihat penderitaan orang bebal, mereka pun akan menghadapi kutuk, dan anak-anaknya akan diinjak-injak mati. Tidak ada orang yang menolong. Ini mengatakan yaitu penderitaan dari Ayub, kesusahan yang dihadapi Ayub. Kamu orang bodoh, jadi anak-anakmu mati, segala milikmu sudah tidak ada, dan apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampasnya dari tengah-tengah duri dan orang-orang yang bahagia keinginan kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi. Sesungguhnya, dia berkata, sesungguhnya di dunia banyak sekali orang bodoh, banyak orang berdosa, seperti pasal yang kemarin dia katakan dia dosa. Dan di sini berkata, dosamu adalah kamu orang bodoh, semua berdosa. Sekarang menghadapi dosa-dosa ini, aku pernah melihat orang-orang bodoh ini setelah mereka berdosa, nasibnya seperti kamu. Begitu banyak pasal ia mengatakan keadaan Ayub dan memberitahu Ayub, mengapa kamu minta mati? Kamu menghadapi masalah ini sebab kebodohanmu dan dosamu, dan juga mengakibatkan anak-anakmu. Ini pengetahuan mereka. Melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Karena kamu punya dosa, seharusnya apa yang harus kamu lakukan? Yaitu kamu bertobat untuk berharap kepada Allah. Adakah kamu berkata-kata ini terhadap teman-temanmu? Kamu merasa dia punya dosa? Sesungguhnya
Ayub orang yang saleh dan jujur. Pada saat dia dipres minta untuk pada saat titik terendahnya dia ingin mati, tetapi mulutnya tidak berkata-kata yang jahat, tidak mengutuk Allah. Dia tetap menganggap Allah hidup dan dalam penyertaan Allah di dalam penderitaannya. Pada saat ia menyatakan dirinya sendiri, sesungguhnya Allah oke ya. Pada saat ia menyatakan keluh kesahnya, Allah bisa terima, tetapi sahabat-sahabatnya tidak bisa terima. Seharusnya tidak boleh demikian, tetapi Allah, dia merasa bisa terima. Secara manusiawi, menghadapi penderitaan begitu besar, pasti akan berseru, akan berteriak. Penderitaannya sangat dalam. Pasti dia akan berteriak demikian. Tetapi percobaan yang dihadapi Ayub, apakah dalam penderitaan yang sangat besar dia akan mengutuk Allah? Iblis berkata dia pasti akan mengutuk Allah. Bahkan istrinya juga menyuruh dia untuk mengutuki Allah dan meninggalkan Allah. Tapi Ayub, dia hanya mengutuki dirinya sendiri, dia tidak mengutuk Allah. Dia mengutuk dirinya sendiri juga seperti Allah pun bisa terima. Mengutuk Allah, mengutuk diri sendiri seperti menyatakan keluh kesahnya. Dia tidak marah kepada Allah, tetapi dia hanya marah pada dirinya sendiri sebab amat besar penderitaannya. Tetapi sahabatnya tidak terima, dan Elifas berkata, karena dosamu kamu berdosa, jadi kamu demikian, dan ditambah lagi kamu orang bodoh. Sekarang kamu harus bertobat untuk berharap kepada Allah, maka kamu akan mendapatkan keselamatan. Di ayat ke-8, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadu perkaranya. Kamu harus percaya kepada Allah, berharap kepada Allah. Bukankah kamu orang jujur, orang saleh? Bukankah kamu tidak melakukan kesalahan? Sesungguhnya kamu tidak ada. Sekarang kamu harus bertobat dan mencari pada Allah dan mengadu perkaramu kepada Allah. Ini perkataan sahabatnya, dan kita pun sering-sering mendramakan tokoh ini. Di dalam teologi, sesungguhnya kita benar sebab kita harus selalu mencari arah dan mengadu perkara kita kepada Allah. Tapi kita tidak cukup. Allah sungguh bisa melindungi kita, tetapi kedaulatan Allah, hak Allah, tidak dengan kuasanya mengikuti pikiran manusia untuk melindungi Ayub. Adakah pelindungan Allah ada sampai akhirnya? Allah berkata kepada iblis, jangan menjamah nyawanya. Ini pataran yang kedua yang dikatakan. Pertama, dia tidak boleh menjamah tubuhnya. Yang lain boleh kau ambil, diserahkan kepadanya. Dan tubuh yang putaran kedua, iblis tidak puas, tapi Allah berkata, asal jangan kamu mengambil nyawanya. Ayub di bawah kuasa Allah, dalam pelindungan Allah. Sesungguhnya sangat diberkati.
Sekarang apapun sudah tidak ada, kesehatan pun sudah tidak ada, hanya tinggal nyawanya saja. Ya tidak bisa mati. Jadi dia mengutuk dirinya sendiri. Tapi ini adalah pelindungan Allah kepadanya, tetapi dia tidak tahu. Sahabatnya pun tidak tahu. Sahabat-sahabatnya masih tetap menjawab, mengapa kamu ada penderitaan demikian dan Allah tidak melindungimu? Sekarang kamu harus mencari Allah dan mengadu perkaramu kepada Allah. Sesungguhnya Allah melindungi dia. Kemudian Elifas menyatakan tentang pengetahuan tentang keagamaannya, mengatakan tentang pengetahuan tentang keilahian, agar dia menyuruh Ayub untuk mencari Allah dan mengadu perkaranya kepada Allah. Ia menyatakan tentang keilahian Allah. Ia melakukan perbuatan yang besar yang tidak terduga serta keajaiban yang tak terbilang banyaknya, memberi hujan, menjatuhkan air, menempatkan orang yang hina, menggagalkan rencana, menangkap orang-orang berkhidmat, dan lain-lain. Ini konsep dari keilahian, ke teologi. Dia berkata Allah menggagalkan rencana orang cerdik sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ya tentu kita membaca masalah ini sangat lancar, seperti tidak ada masalah. Ia menangkap orang yang berhikmat dan kecerdikan sendiri sehingga rancangan orang yang berbeda digagalkan. Iya, itu benar. Pada siang hari mereka tertimpa kegelapan dan pada malam hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Itu ya memang benar. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang-orang yang kuat. Itu sudah pasti. Demikian ada harapan bagi orang kecil dan kecurangan tutup mulut. Benar itu. Teologi kita, bingkai-bingkai dari Elifas, Allah punya kuasa, Allah berdaulat, Allah maha kuasa. Terhadap orang yang jahat, menghukum mereka yang mengira diri berhikmat tetapi tertangkap oleh hikmatnya sendiri. Itu dalam keteologian, dan di sini fokus pada yang merasa orang berhikmat itu siapa? Siapa orang yang cerdik? Yaitu orang yang dalam menghadapi penderitaan. Jadi sekarang kamu Ayub, kamu harus bertobat. Kamu harus mencari Allah dan mengadu perkaramu kepada Allah. Dia akan melindungimu. Sekarang kamu bertobat, Dia akan melindungimu. Elifas sesungguhnya tidak tahu apa yang diperbuat oleh Allah, tetapi hatinya tetap baik, ingin menolong sahabatnya ini. Dia tidak ingin sahabatnya untuk terus mengutuki dirinya sendiri, dan dia tidak mau sahabatnya terus dalam keadaan demikian. Dia ingin menjadi sahabatnya, menjadi orang yang diberkati, dipulihkan seperti yang dulu. Tetapi Ayub tidak mendapatkan penghiburan, semakin menderita. Sahabat datang bukan untuk menolong dia, tetapi malah menghakimi dia. Dia cuma diam. Dia menanti sampai sahabat-sahabatnya datang. Sesungguhnya dia pun tidak sabar. Di ayat ke-6 dia akan berbicara. Tetapi pasal ini sahabat-sahabatnya berbicara. Melihat Ayub demikian, dia terus berbicara untuk menghibur Ayub, untuk memberi saran kepada Ayub.
dengan hati yang sukacita menghadapi penderitaan. Dan sekarang dalam penghukuman Allah, dan itu punya makna untukmu. Kamu harus melihat kamu kehilangan anak-anakmu, rumahmu, kehilangan segalanya, yaitu pengajaran Allah dan punya manfaat untukmu. Dengan dosa menjelaskan penderitaan, Ayub tidak ada jawaban. Terus dia terus menasehati Ayub. Demikian penderitaanmu sesungguhnya ada manfaatnya untukmu. Kita pun sering-sering berkata demikian, dan juga ini adalah kita. Kita akan merasa pengajaran itu ada manfaatnya untuk kita, tetapi apakah itu sungguh satu nasihat? Dan penderitaan apakah itu pengajaran Allah? Belum tentu. Ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Dalam penderitaan sahabat datang menolongmu dan berbicara padamu sangat baik, tetapi tidak bisa diterobosi sebab mereka menggunakan keagamaan mereka dalam menasehati. Sebab kamu orang berdosa, kamu orang bodoh, kamu harus bertobat. Dan terus dikatakan, sekarang kamu menderita pun ada maknanya, punya manfaatnya, akan mengangkat kehidupanmu. Kamu akan belajar banyak sekali dan baik untukmu. Jadi kamu janganlah menolak didikan yang Maha Kuasa. Dan dalam penderitaan ini Allah sedang memangkasmu. Allah berhak, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu. Yang ada padamu kamu sendiri pun tidak tahu. Sekarang Allah lagi menolongmu. Jadi kamu janganlah menolak didikan yang Maha Kuasa. Ini juga menolongkan kita, sebab kita menjadi sahabat baik. Kita pun harus berhati-hati untuk jangan menggunakan bingkai-bingkai agama mengikat Allah, mengikat sahabat kita yang lagi menderita. Kemudian datang lagi karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 masa kesesakan engkau diluputkan, dan pada 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Allah sangat baik. Pada masa kelaparan engkau dibebaskan dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemati lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti, karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami dalam kemahmu yang aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa, dan engkau akan mengalami bahwa keturunan menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkas gandum di bawah masak pada waktunya. Sesungguhnya semua itu telah kami selidiki. Memang demikianlah
Demikianlah adanya, dengarkanlah dan camkanlah. Dia di situ mengajar Ayub. Sekarang kamu mendapatkan pengajaran baik untukmu, jadi kamu harus bertobat, mempertanggung perkara kepadanya. Kamu dengan hati yang gembira. Kamu oke ya? Allah setelah mengajarmu, setelah menghukummu, Dia pasti akan menyelamatkanmu. Dia demikian terhadapmu, ada gunanya untuk kamu. Dia pasti akan memberikan pertolongan bagimu, dan pada akhirnya kamu akan baik. Dia mengajar Ayub dengan jiwa yang sukacita menghadapi perkara penderitaan. Dia berkata, dia setelah orang mendapat pengajaran, setelah penderitaan, setelah semua itu berlalu, semua akan baik. Dan semua bingkai-bingkai tidak bisa menjelaskan penderitaan dari Ayub. Hanya menggantikan kacamata melihat penderitaan Ayub. Mengapa harus mengutuk diri sendiri? Kamu masa depanmu akan lebih banyak lagi anak-anakmu. Allah akan memberikanmu banyak milik pusakamu. Sekarang kamu hanya dalam teguran Allah dan bermakna untukmu, dan itu adalah berkat bagimu. Orang yang ditegur oleh Allah itu sangat diberkati. Kalau Allah tidak mengajarmu, itu sangat tidak baik. Dia demikian melihat Ayub. Tapi di dalam pada Allah melihat Ayub, dia saleh dan jujur. Ia takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Mulutnya tidak berkata-kata yang jahat. Tetapi sahabatnya berkata, dia orang yang bodoh, dia orang yang berdosa. Allah memberi semangat agar dia bertobat, mencari Allah. Tetapi di mata Allah, Ayub bukan orang yang demikian. Ayub di dalam penderitaan, ia akan berpikir, dan perkataan dari sahabatnya, dia pun akan berpikir, apakah sungguh aku orang bodoh? Apakah sungguh aku orang berdosa? Sekarang Allah menghukum aku. Kalau aku tidak berdosa, mengapa Allah menghukum aku? Kalau aku tidak berdosa, sekarang mengapa aku menghadapi penderitaan ini? Dan aku meliputi anak-anakku. Apakah aku sungguh berdosa? Sahabat-sahabatnya melihat dia. Kamu adalah orang bodoh. Kamu orang berdosa, kamu tidak mencari Allah, kamu tidak berharap kepada Allah. Paham? Ayub berkata, bukan demikian. Pengetahuan akan Ayub pakai semua. Hai, teguran itu sangat berfaedah. Masa depan Allah mau memberkatimu, sekarang lagi memangkasmu, menderita. Dia mengira penderitaan itu adalah seperti tukar balik. Sekarang kamu menghadapi ini hukuman dari Allah. Setelah Allah menghukummu, semua akan selesai. Dan penghukuman ini untuk memangkas dirimu, dan itu baik bagimu. Bersukacitalah, lihatlah. Sekarang sangat menderita itu benar, tetapi lihat yang akan datang akan dengan sukacita. Jadi dengan hati yang bersukacita untuk melihat.
Ayub geleng-geleng kepala. Dia tidak bisa untuk gembira, dan di pasal ke-6 akan diterangkan, dan percakapan di sini belum selesai. Di pasal ke-6 jawaban Ayub. Besok kita akan lihat. Tetapi hari ini agar kita tahu dosa tidak bisa menyelesaikan penderitaan. Iya, dosa bisa membawa penderitaan, tetapi ada penderitaan belum tentu masalah dari dosa. Kapanpun kita harus percaya kepada Allah. Dan bagi orang yang tidak tahu apakah diri mengapa menderita, atau sungguh diri sendiri tidak dalam penderitaan dia tidak berdosa, untuk menjelaskan diri sendiri itu tidak berguna. Jadi kita mohon Tuhan untuk menolong kita menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Ada kalanya menemani temanmu yang lagi menderita lebih baik tidak perlu untuk bicara. Tidak bicara lebih baik daripadamu. Dan pada saat kita bicara hanya dengan keagamaan kita, dan juga kita harus melindungi Allah, yaitu menggunakan bingkai dari keteologian kita untuk mengikat Allah. Allah Maha Kuasa itu tepat, Allah itu baik, benar. Allah berkuasa itu benar. Tetapi pada saat kita menghadapi penderitaan, apakah Allah itu tidak maha kuasa? Kalau dia maha kuasa, dia bukan Allah yang tidak baik. Kalau dia maha kuasa, mengapa dia tidak melindungi aku? Bukankah dia Allah yang tidak baik? Dan lagi pula saya merasa saya tidak berdosa. Apakah saya sungguh tidak melihat akan dosa saya? Elifas berkata, kamu tidak melihat dosa-dosamu. Mengapa bisa jadi demikian? Seperti agama kita tidak bisa menyelesaikan bingkai hidup manusia. Apalagi dalam masalah dalam penderitaan, mohon Tuhan untuk tolong kita. Tidak seperti bisa bagaimana dikatakan, dan Elifas berkata kepada dirinya sendiri itu lebih tepat. Dia harus lebih banyak mencari Allah, mengadu kepada Allah, menyerahkan Ayub kepada Allah. Mohon Tuhan untuk tolong kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit bersama untuk memuji Tuhan Allah kita. Kita datang di hadapannya. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Kembali kami datang di hadapan-Mu dan berkata kepada Engkau, sungguh banyak perkara kami tidak tahu, tapi kami perlu akan Engkau.
Yesus, kami berterima kasih dan memuji Engkau dan firman-Mu terus ada dan di dalam hidup kami walaupun kami menghadapi penderitaan, kesusahan, walaupun kami tidak mengerti sampai pada langkah kami bertanya tujuh lama, tetapi di dalam hidup kami masih banyak pertanyaan dan juga di dalam hidup kami banyak sekali mendengar perkataan orang lain dan di dalam perkataan orang kami tetap tidak dapat mencari jawaban. Tetapi Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau sebab lewat Alkitab ayat pasal kelima Engkau memberitahukan kepada kami walaupun ada penderitaan dan penderitaan ini tidak kami mengerti, tetapi Tuhan, Engkau ada jawaban dan selalu ada di dalam tangan Engkau dan Engkau bisa lebih besar dari kesusahan kami dan ketiadaan kami dan kami. Engkau Allah adalah jawaban. Tuhan, kami berterima kasih sangat mengundang saudara semua. Pandangan hikmat manusia terbatas, tetapi segala jawaban ada di dalam tangan Tuhan. Dia Maha Tahu, dan kita bersama berterima kasih kepada Tuhan. Bapa, kami berterima kasih sebab Engkau adalah jawaban dalam hidupku walaupun banyak yang tidak aku mengerti. Tuhan, aku bersyukur dan berterima kasih. Suku pengetahuan kami sangat terbatas, ada kalanya kami tidak mengerti, tetapi Tuhan, kami fokus kepada Engkau sebab Engkaulah jalan keluar kami dan jawaban hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengatasi segalanya. Engkau mengatasi segala pengetahuan kami dan segala kesusahan kami serahkan kepada Engkau. Tuhan, kami berterima kasih. Sungguh Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Lewat kitab Ayub kami tahu, Tuhan, kami sungguh kecil. Tapi Tuhan, kami berterima kasih. Kami ada Allah yang maha besar. Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu akan segala yang kami hadapi. Tuhan, karena Engkau tahu kami ada keamanan. Walaupun di dunia ada penderitaan, kami merasa aman sebab di dalam Allah Bapa ada jawaban. Terima kasih Tuhan, di dalam Engkau ada damai. Terima kasih Bapa, kami meninggikan Engkau. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Engkau Allah yang selamanya berkuasa. Sungguh Tuhan, kami sangatlah kecil dan kami sangatlah bodoh. Kami merasa benar sendiri dan bahkan kami pun dalam bingkai dalam keagamaan. Kami ingin juga suka membingkai orang lain dan diri sendiri. Saudara semua, mari kita teduh di hadapan Allah seperti Elifas hidupnya dan juga adalah cermin bagi kita. Apakah kita suka mengajar orang lain? Apakah kita juga dengan membawa keagamaan kita mengasihi orang lain? Tetapi kita menggunakan cara kita sendiri, pengetahuan kita sendiri untuk menolong orang lain. Kita teduh di hadapan Tuhan, mohon Roh Kudus untuk menerangi kita sebagai ketua sel, orang tua, sahabat. Tuhan, Engkau berfirman kepada kami.
Sungguh Tuhan, sebagai ketua sel, ada kalanya aku menghadapi kesusahan anggota sel, masalah-masalah mereka. Sesungguhnya kami belum mengerti akan kesusahan mereka, penderitaan mereka. Mudah sekali untuk mengajar mereka, mengira mereka bermasalah dalam hidup, mereka kurang baik, dan mereka hanya fokus pada penderitaan mereka dan tidak mencari Allah. Tetapi ada kalanya kami tidak mengerti akan mereka dan mengira sendiri sebagai ketua sel yang ada itu pengetahuan saja, dan sangat ingin menggunakan cara sendiri, pakaikan pada mereka. Tetapi sesungguhnya kami tidak mengerti. Anggota sel pun sesungguhnya sangat menderita. Mereka juga tidaklah mudah. Tidak ada orang yang paham akan keadaan mereka. Sesungguhnya mereka hanya ingin ketua sel bisa menemani, menghibur, menemani mereka. Tetapi ada kalanya sedikit pun kami tidak bisa melakukan. Tuhan, mohon Engkau mengampuni kami. Ampuni aku. Banyak keegoan sendiri. Terhadap kasih terhadap anggota sangatlah terbatas. Terhadap anggota sel tidak ada belas kasih. Tidak mengerti apa yang mereka hadapi. Bahkan banyak pengajaran kami menyakiti mereka. Tuhan, mengampuni aku. Ampuni aku sebagai ketua sel, banyak sekali kelemahan. Ya Tuhan, Tuhan, mohon Kau ampuni sebagai ketua sel, tidak mengerti hati sebagai anggota sel. Tuhan, mohon Engkau tolong aku. Tolong untuk melepaskan yang merasa apa yang ada padaku. Dengan banyak sekali alasan untuk membingkai anggota sel. Tuhan, tolong aku bagaimana agar lebih banyak lagi mengerti kesusahan anggota sel untuk menemani mereka. Bukan dengan pengajaran, berbelas kasihan kepadaku. Tuhan, tolonglah aku. Sungguh ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami mengaku kamilah orang yang bodoh itu. Kami penuh dengan kehangatan, kami sangat gairah. Tetapi pada saat kami melihat anggota sel kami, baik teman kami dalam penderitaan, dalam kesusahan mereka atau dalam sakit, yang kami pikirkan, apakah aku punya dosa, apakah punya celah, atau melakukan yang kesalahan. Tuhan, Kamu sangat ingin menolong mereka, tetapi terus untuk mengajar dan terus mau menyelesaikan perkara ini. Sesungguhnya kami tidak bisa mengatasi dan kami tidak bisa menemani penderitaan mereka dan juga mengerti akan perasaan mereka. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Dan bahkan kami terus-terus mencari akar
Apakah itu dosa? Apakah kamu melakukan kesalahan sehingga Allah mendidikmu? Ini semua yang menyakitkan, seperti menaburkan garam di atas luka. Lebih menyakitkan lagi. Tuhan, ampunilah kami, kebodohan kami, kebebalan kami, keagamaan kami. Kami mengira Allah demikian baik. Allah, pengetahuan kami, sesungguhnya kami tidak mengerti. Kami sungguh sangatlah kecil. Kami tidak mengerti akan Engkau yang Maha Kuasa, kehendak-Mu. Tapi Tuhan, kami seperti mewakili Engkau untuk menyelesaikan semua perkara ini. Tuhan, ampunilah kami. Dalam penderitaan kami tidak menghibur orang, bahkan kami menjatuhkan orang lain sehingga membuat mereka lebih sulit lagi. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami yang sering-sering mengajar orang lain, baik orang tua, otoritas, ketua sel. Tuhan, ampunilah kami. Mohon kuasa darah-Mu menyelesaikan segala kata-kata kami, mengampuni segala perasaan kami yang mengira perasaan ini menghibur tetapi malah menyakitkan orang lain. Mohon dengan darah anak domba menyucikan semua kata-kata ini, dan bagi setiap yang kami sakiti, Tuhan, Engkau sendiri membebat mereka, menyembuhkan mereka. Tuhan, kami berterima kasih, kami berharap kepada Engkau di ayat 20. Sesungguhnya semuanya itu telah kami teliti, memang demikian adanya. Kamu dengarkanlah dan camkanlah. Kamu harus tahu ini ada baiknya untukmu. Tuhan, pada saat saya berdoa di telingaku mendengar seperti banyak sekali ayat dan Ibu berkata demikian, kamu harus mendengar. Bahkan yang dikatakan berulang kali, anak berkata kamu berkata berulang kali, tetapi ayah Ibu berkata berulang kali, kamu harus mendengar. Saudara semua, kalau kamu tahu dimanapun kalian berada, kamu sering-sering bisa melepaskan bingkai-bingkai keabsahan, atau kamu merasa benar, kamu angkat tangan. Kita bersama untuk berdoa kepada Tuhan di ayat 8. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadu perkara aku. Seperti bingkai keagamaan seperti tidak bisa dilepaskan, tetapi setiap berkata hanya menyakitkan hubungan, merusak hubungan, dan anak akan lari, anggota sel akan lari, mengabarkan hubungan akan kita mohon pada Tuhan. Ya Tuhan, mohon Engkau tolong kami, bagaimana Engkau pada kami, Engkau menyelamatkan kami. Mari kita bersama berdoa, kita berharap kepada Allah, kita mengadu perkara kita, semua hubungan kita baik kepada anak kita, anggota sel kita serahkan kepada Allah. Kita mengadu perkara kita kepada Tuhan. Ampun, selamatkanlah kami. Secara kudus, mohon Engkau memenuhi kami. Engkau sejukkan hati kami lemah. Engkau tidak ada bingkai-bingkai. Engkau menciptakan kami untuk mengasihi kami. Roh Kudus, mohon Engkau penuhi kami. Penuhilah kami, Roh Kudus. Engkau melihat kami sungguh amat baik. Tuhan, kami perlu akan belas kasihan-Mu.
Kita berdoa untuk Hong Kong. Banyak orang yang menghakimi Hong Kong. Kita sepertinya kita tahu, tetapi sesungguhnya kita tahu. Kita nasib Hong Kong kita tidak tahu. Mengapa Hong Kong demikian? Mengapa Hong Kong kota yang kecil tetapi sangat penting, dan mengapa 611 ada di Hong Kong? Kita berdoa untuk Hong Kong agar kehendak Allah ada pada Hong Kong dan Hong Kong bisa bertahan dengan kokoh di dalam keadaan apapun. Di dalam Tuhan kita berdoa untuk Hong Kong. Tuhan, kami datang ke hadapan Engkau, lepaskan Hong Kong. Hong Kong sekarang bukan yang dulu dalam segala hal dan perekonomian, seperti kelimpahan Hong Kong tidak ada, tapi Tuhan kami berharap Engkau ada jawaban surgawi bagi Hong Kong dan Engkau berikan kepada orang Hong Kong. Tuhan, kami ada di sini, kami berdoa untuk Hong Kong tempat ini, kami mengangkat tangan untuk Hong Kong. Tuhan, kami melihat perbuatanmu di Hong Kong. Engkau membangkitkan Hong Kong. Engkau membangkitkan perekonomian di Hong Kong, dan firman-Mu pasti akan terjadi. Firman-Mu akan terjadi. Tuhan, di Hong Kong, di umat Engkau berkati. Tuhan, kami memuji Engkau, kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Dalam segala hal Tuhan kami berharap kepada Engkau. Berserulah, adakah orang yang menjawab Engkau? Kepada siapa di antara orang-orang yang kudus Engkau akan berpaling? Ayo berseru pada Tuhan. Kita pun harus berseru kepada Allah, walau dalam keadaan apapun, keadaan perorangan kita, keadaan Hong Kong, keadaan seluruh dunia. Kita harus berseru kepada Allah. Allah pasti akan menjawab. Allah pasti akan mendengar dan menjawab. Dan bersamaan juga kita tahu banyak hal yang tidak kita mengerti. Tetapi kita terus percaya kepada Allah. Kita terus percaya kepadanya. Terus bersandar kepadanya. Jangan tinggalkan Dia. Bersama kita berdoa. Kita untuk diri kita, untuk seluruh dunia berseru kepada Allah. Kita terus percaya kepadanya, berharap kepadanya. Walaupun kita harus juga mengoreksi akan kesalahan kita. Kita tidak mau merasa benar sendiri. Kita harus percaya. Dan juga kita percaya ada hal yang terjadi bukan karena dosa kita. Mohon Tuhan untuk
berbelas kasihan kepada kita. Mohon Roh Kudus menolong kita. Bersama kita berseru kepada Allah kita. Mohon Tuhan untuk belas kasihan dan mohon Tuhan untuk menolong kita. Serahkan diri kepada Allah. Percaya kepadanya. Kita tidak tinggalkan Allah. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Roh Kudus, Engkau menyertai kami. Pimpinlah kami. Mengalami penderitaan, menghadapi kesusahan. Kami tetap jujur, saleh, tetap ada pada Engkau, percaya kepada Engkau, walaupun dalam keamaan teologi kami tidak bisa menyelesaikan perkara-perkara kami, tetapi kami percaya Allah Engkau tetap bekerja. Tuhan, Engkau tolong kami. Kita angkat tangan kita. Kita mencari Allah, kita berharap kepada Allah. Kalau kamu menghadapi serangan, baik itu serangan dari temanmu, sesungguhnya teman ingin menolongmu malah menjadi serangan bagimu, atau memang orang sengaja untuk menyerangmu, merampasmu, menyakitimu. Kita pun memandang pada Allah, percaya kepadanya, dan juga kita jangan meninggalkan Tuhan. Jangan karena perkataan orang atau keadaan apapun sehingga goyah iman kita, goyah agama kita, kepercayaan kita. Jangan karena orang lain atau perkataan orang lain atau keadaan merebut hubungan kita dengan Allah. Ya Tuhan, Engkau lihat saudara-saudari kami dimanapun kami berada. Kami mengangkat tangan kami dan kami percaya kepada Engkau dan berharap kepada Engkau. Yang berdosa, Tuhan, Engkau hapuskan dosa kami. Yang bukan karena dosa kami, tetapi Engkau berkehendak agar kami menghadapi. Berilah kami kekuatan, beri kami anugerah, dan terus percaya kepada Engkau. Bapa, terjadilah kehendak-Mu. Engkau punya kehendak, rencana yang indah, dan kami percaya rencana-Mu itu baik. Terima kasih Tuhan. Engkau beri kami kekuatan agar kami bisa melewatinya. Dan kami tahu jawaban ada di dalam tangan-Mu. Walaupun kami tidak mengerti, tetapi kami terus berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan.